Ya, halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan belajar lagi bersama Galena. Ini kita pakainya Galena Alpha Series ya, karena yang deltanya itu ada yang kebelet pingin delta. Jadi dia beli punya Kateo dan Kateo tunggu yang punya Kateo lagi dari Kateo. Pusing ya. Nah, pokoknya kita akan belajar bersama Galena Alpha Series yang bisa kalian dapatkan di nomor WhatsApp di bawah beli ya. Nah, sebentar lagi ready, tenang aja. Nah, sekarang kita akan belajar bukan dari Bang Alip ya, bukan dari Bang Alip. Gerimis mengundang, kita sudah belajar, dan juga YouTube Gas Talent ini kalian harus nonton pokoknya. Pokoknya itu curhatan kita banget para YouTuber lama. Nah, sekarang kita akan belajar dari North Korea gitar gitu ya. Nah, kita akan belajar dari yang North Korea Kindergarten Children Playing Guitar at Chongnam Kindergarten Chongjin. Nah, ini kindergarten, kinder ya, bener ya, kindergarten. Pokoknya gitulah. Nah, artinya itu adalah TK ya. Jadi yang kalian lihat ini adalah anak TK main gitar klasik, dan size-nya juga bukan yang gitar 3/4 seperti Delta, tapi itu dia main gitar yang full size klasik. Memang tidak terlalu besar sih, cuman gede loh buat anak TK. Kita coba lihat aja. Oke, ini bukan dari sang pemilik TK-nya ya. Katanya the guitar are so huge, the kids could use them as candaan maksudnya ya, mereka bisa gunakan itu untuk lari ke Korea Selatan. Pokoknya candaan, jangan dianggap serius. Sekarang kita akan mulai saja. Ini ada tulisan Korea, katanya nggak ngerti. Oke, itu untuk yang pembukanya. Nah, seperti biasa kita akan belajar dari anak TK. Bayangkan kita belajar dari anak TK, bayangkan. Anak TK sudah bisa harmonik. Kalian kalau TK bisa ngapain sih? Katanya aja anak TK, kalau pas TK masih nangisin anak orang gitu ya. Maksudnya katanya dulu agak brutal gitu. Nah, jadi dia itu pakai harmonik di sini. Di senar 3 ya, fret 12. Nah, jadi 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2. Nah, gitu. Terus yang di ininya kan ada berbeda ya. Nah, Nah, itu di fret yang 9. Nah, di sini. Di fret yang 9, senar yang keempat. Sorry. Senar 4, 4, 5. Terus ke 9 lagi. Terus 9, senar berapa nih? Senar 2 fret 12. Itu yang kalau misalnya kalian di detik ke, nah di detik ke 9 itu dia ada harmoniknya, dia pakai linking supaya dia lebih cepat buat ngelepasnya. Nah, gitu. Sebenarnya bisa pakai jari manis atau tengah atau telunjuk, cuman dia pakai linking supaya lebih nyaring. Anak TK ya. Lagian kalau misalnya kalian pikir anak TK mau diajarin gitar gitu sampai bisa harmonik. Anak TK ya. Anak TK itu umur 4-5 tahun nih yang kita tonton nih. Luar biasa. Lanjut. Mungkin Bang Alip belajar juga sama mereka. Maksudnya pas kecilnya ya. Mungkin mereka main bareng gitu Bang Alip sama anak Korea ini. Nah, itu tangan kirinya itu melodi biasa sebenarnya. Yang jadi persoalannya, menjadi bikin susahnya, itu tangan kanannya kalau kalian lihat. Nah, dia itu metiknya pakai ini. Nah, metiknya itu pakai 2 jari. Jadi, kenapa harus 2 jari? Karena supaya cepet, biar keburu pada saat kita nekan yang di sini. Jadi, Nah, jadi cepet ya. Kalau kita pakai pick bisa sih. Kalau kita pakai jari ya salah satu caranya itu pakai 2 jari tuh. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita petik-petik satu-satu,
butuh lama banget dan bisa nggak keburu. Jadi lebih baik pakai 2 jari, lebih cepet. Nah gitu, luar biasa. Ingat ya, 5 tahun udah bisa begini. Nah kita bisa belajar tuh, ada petik pakai 2 jari, ada harmonik. Nggak cuma di fret 12 ya harmoniknya ya, tapi bisa di fret yang ke-9. Anak TK. Nah itu dia slide-nya itu dari fret yang ketiga sampai yang ke fret berapa nih? 10. Jadi kalau kalian pakai gitar abal-abal, pasti yang adanya kulit kalian sobek. Nah, kayak kita nggak akan bahas gitarnya, senarnya harus pakai apa. Cuman dia bisa slide dari sini ke sini. Dan suaranya masih terdengar nyaring ya. Kalau kalian dengar. Toing gitu. Toing masih ada gitu. Dan ini jauh loh, jauh. Kalau kalian bisa gitar yang paling bisa chord gantung gitu, baru bisa yang chord-chord gampang dong. Coba deh slide sampai 2 dari sini, maju sampai fret yang 2 fret di depannya itu susah. Nah gini aja udah susah ya, apalagi sampai. Cobain aja. Nah kita bisa belajar dari anak TK ini, dia bisa dari slide fret yang ketiga sampai fret yang ke-10, berarti 7 fret dia lompatin. Nah ini bagian ceweknya, ini bagian petikan ya. Petikannya itu mereka main di nada dasar G. Nada dasar G. Nah ini dia main melodi yang bagian rendahnya kalau KTO nggak salah. Ingat. Nah ini ada bagian tingginya bener ya. Berarti tadi yang sebelah kiri itu, yang ini, yang ceweknya dia main chord. Terus yang si anak kecil yang cowok anak laki-laki ini mainnya yang melodi rendah. Terus nah anak yang selanjutnya ini dia main melodinya yang tinggi ya. Jadi kalau misalkan kalian ini tinggi, ini kayaknya bisa, ini tinggi, ini senar 1 nih, ini kayaknya metiknya senar 3 atau 4, berarti ketuker ya. Ini mungkin pertama dia rendah, terus yang kedua dia yang rendah, berarti rendah tinggi tinggi rendah. Salah, rendah tinggi tinggi rendah, ya gitu lah. Nah, jadi kita bisa belajar dari anak-anak TK ini, dan mungkin juga gurunya yang mengajarkan luar biasa. Yang kalau misalkan kalian mau konser gitu, terus main gitarnya misalkan ada 3 orang, 4 orang, nah jangan genjreng semua terus chordnya gitu-gitu doang gitu. Nah, kalian bisa variasi, misalkan ada chord yang main petikan, terus di sini kita bisa contoh ada yang main melodi gitu, melodinya yang tinggi, terus ada melodinya juga yang rendah gitu. Variasi yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian pakai earphone atau headphone pakai headphone itu suaranya lebih terdengar jelas gitu. Nah, ini ada chord lagi. Ini juga sama yang anak kedua, juga sama FS dan anak ketiga. Nah, ini cewek lagi. Ceweknya ini kalau nggak salah chord juga ya. Coba ya lihat muka mereka. Ini mirip kayak Bang Alik nih. Mereka main chord. Coba deh. Aduh, bandingin dulu ya. Ini soalnya anak umur 4-5 tahun. Mereka ini yang cowok yang kedua nih, yang cowok kedua. Pokoknya yang itulah. Lihat si fingerboardnya aja jarang-jarang gitu. Kalau kita yang baru main gitar lihat terus kan, ini udah fasih banget. Bahkan yang ceweknya juga itu kan ada jalur bass dia pakai, lihatnya tetap ke arah penonton ya tuh kanan kirinya main. Istri KTO sempet nanya iseng gitu ya, ini mereka belajar gitarnya dari kapan? Terus KTO jawab, mungkin mereka belajar dari lahir. Jadi dari lahir udah belajar gitar mungkin, atau umur 1 tahun mungkin, nggak tahu. Ini yang pasti butuh daripada 2 tahunan gitu. Berarti anggaplah mereka belajar umur 3 tahun. 3 tahun udah pegang gitar. Lihat ya. Lihat. Mereka ini udah bisa dibilang ahli dan mungkin lebih jago daripada kalian dan juga mungkin dari KTO. Ya, bassnya tetap jalan. Melodinya ini pakai 2 jari biar ada kayak flamenco sebenarnya. Dan mungkin lebih tepatnya kalau melodi dia mainnya tremolo ya.
Jadi teret ada bunyi 3 nada gitu kalau kalian perhatikan. Jadi sebenarnya dia chordnya sederhana, cuma G, terus C, terus mungkin A minor, terus ke D. Nah, chordnya sederhana gitu, cuman yang si ceweknya tadi itu bisa pakai jalur bassnya ya. Yang mereka main ini sebenarnya, yang ini itu sebenarnya chord ya, cuman dijadiin melodi. Yang ini tuh melodinya. Deng 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 itu sebenarnya bisa dari sini, bisa juga dari yang si cewek. Oh, pakai ginjreng sekarang. Ginjrengnya gitu ya. Oke. Sebentar. Kita bisa sebentar. Di detik berapa nih? Ini KTW rekam udah malam-malam dan Yesa udah tidur, jadi kita agak manusiawi sedikit ya. Ini perkusinya sebenarnya sederhana. KTW berani katakan ini sederhana. Kenapa sederhana? Cuman ya sederhana maksudnya. Tapi yang KTW sangat salut kepada mereka dan kita bisa belajar, nggak ada yang salah satupun. Baik si ritme perkusinya dan juga giliran genjrengnya semuanya pas. Dan kalau bisa KTW katakan, kalau kalian pernah aransemen lagu, ada satu part yang buat kalian itu melongo dan mereka berhasil. Atau misalkan tersentuh banget. Nah ini kan mereka lagi show off skill ya. Nah ini kena banget. Pas intronya kena, pas mereka main juga, ya membuat kita happy juga gitu ya. Terus pas ini, oh ternyata bisa gitu juga ya. Pasti yang nontonnya pasti tercengang-cengang gitu. Ini mulai agak slow ya. Ini masih dengan partnya masing-masing. Ini ada chord, ini ada melodi, juga melodi. Nah ini mereka main pakai flamenco, itu bentuknya pakai apa ya? Nggak jelas di sini. Resolusinya cuma paling tinggi cuma 480 ya. Ini pakai kuku ya, pakai kuku digitu-gituin. Oh mungkin kayak ini. Jadi mereka bisa pakai ini juga, telunjuk kita. Nah gitu ya. Jadi kita bawa atas bawah secara cepet. Jadi itu bisa menghasilkan kayak apa ya? Mirip flamenco, cuman bukan flamenco ya. Flat picking juga bukan. Jadi juga ada genjrengan yang pakai perkusi ya. Sorry, ini kurang ini. Oh, luar biasa. Ini dua orang yang pakai genjrengan perkusi dan ceweknya ganti jadi melodi. Oke, kita coba ulang lagi part ini. Lanjut. Ini lebih. Oh dia butuh latihan. Bisa sih sebenarnya. Dia jadi kayak apa sih? Ada marching bandnya gitu ya. Apa sih kalau di bahasa Indonesianya?
bandnya gitu. Ya pokoknya yang ada dedek mereka bisa ya. Atau jadi dedek gitu. Ini mungkin saya KTO nggak tahu mereka gedenya apakah jadi gitaris atau gimana. Ini seharusnya ini uploadnya 2013 tapi videonya itu 90-an. Saya yakin mereka sudah jadi gitaris handal ya, nggak tahu. Nah, di sini mereka ada mainin tempo ya. Mainin tempo dari yang cepet ke lambat terus ke cepet lagi di sini. Nah, ini udah kan cepet ya. Tak 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 tak. Mereka bisa kalau bisa dibilang mereka pas ya temponya. Mereka cepet kayak gitu, tapi mereka perlambat si permainan chordnya, tapi temponya sebenarnya tetap cepet. Nah, ini masih segini sebenarnya. Coba kalian hitung ya, mungkin di rumah kalian punya metronom. Nah, petikan jadi yang dipakai juga yang itu chord apa sih? Coba kita biar sama ya. Oh, di sini. Jadi mereka itu pakai ini B ya. Jadi mereka petiknya nggak semua bareng, tapi mereka jempol, telunjuk tengah manis. Nah, begitu ya. Jadi biar petikannya lebih halus sebenarnya dan kesannya lebih mewah sih. Jadi kalau misalnya kalian main lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang istilahnya nggak terlalu ngebeat, ini cocok banget dipetikan. Nah, jadi jempol, tunjuk tengah manis dipetik secara cepat bergantian. Oke, lanjut. Mereka lanjut lagi ke tempo yang benar. Oke, kita coba lihat ya ini. Ngapain itu ya? Gerakan terakhir yang unik tapi pas di lagunya dan pas temponya dan pas ketukannya. Oke, jadi banyak yang kita bisa belajar daripada anak Korea Utara ini, terlepas dari apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Maksudnya kita fokus kepada belajar dari gitar ke anak TK ya. Yang pertama mereka itu bisa harmonik. Yang kedua mereka bisa teknik flamenco, dan yang ketiga mereka bisa teknik genjrengan perkusi, dan yang keempat ketepatan melodinya itu luar biasa. Mereka juga pakai jalur bass, mereka ada pembagian chord, melodi tengah dan juga melodi tinggi, dan juga mereka ada mainin tempo, terus banyak banget. Sebenarnya kalau semakin banyak teknik yang digunakan apakah menunjukkan semakin jago? Enggak sih, tapi jujur kalau KTO melihat ini dan mendengar langsung ya, kalau ini kan gara-gara video lama terus audionya juga kurang begitu baik, saya yakin, KTO yakin ini pasti yang enaknya denger banget. Meskipun ya namanya anak kecil ya, ada sedikit banget yang tadi kurang, yaitu miss tempo antara mungkin yang tengah atau yang kiri atau yang kanan, tapi itu masih bisa dianulir karena live performance ya. Jadi kalau ada salah tempo sedikit sebenarnya gak terlalu masalah. Jadi the best lah. Makanya kalau yang mungkin bagi para kalian yang baru belajar gitar, terus carinya chord gampang, terus di bawah bilang ada iri bilang bos, enggak, maksudnya kalian boleh cari, maksudnya kalian boleh belajar dari channel yang gampang-gampang gitu, maksudnya
cobalah kalian merenungkan sejenak. Kalau misalnya kalian menyerah sejenak gara-gara chord gantung, gara-gara mungkin petikannya susah, nah coba perhatikan 7 anak ini. Apakah mereka bilang susah? Pasti bilang juga gitu. Apakah mereka jarinya sakit? Pasti juga sakit. Apakah mereka pernah putus asa atau aduh ini kok nggak bisa-bisa? Pasti, tapi buktinya mereka bisa di umur yang hanya seumur 4-5 tahun. Kalian main gitar udah berapa lama termasuk Kateo? Kateo bisa dibilang udah hampir lebih daripada 10 tahunan ya, tapi skillnya kayaknya mereka jauh di atas Kateo deh. Oke, Kateo tidak akan bicara panjang lebar lagi, silakan komentar di bawah kira-kira siapa dan lagu apa yang kita bisa belajar dari orang tersebut ataupun grup yang kayak anak Korea Utara ini. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya. Anak Indonesia seharusnya lebih bisa. Atau Kateo belum menemukan videonya ya? Silahkan komentar di bawah kalau misalkan ada anak Indonesia yang luar biasa juga.